Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4552 Berbagi Kesulitan. Lu Ming memanfaatkan kemampuan QQ untuk menyatu dengan biji logam biasa dan menghilang. Hal ini membuat mata Ye Chu Gongchang membelalak. Sialan, dasar B** jingan sialan. Ye Chu Gongchang meraung, tetapi serangga hitam di bawahnya terus menyerbu. Tampaknya mereka akan segera keluar, jadi Ye Chu Gongchang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan meninggalkan gua. Begitu Ye Chu Gongchang pergi, sosok Lu Ming muncul. Sebenarnya, Lu Ming tidak pergi jauh. Dia hanya bersembunyi di permukaan biji logam biasa. Dia tahu betul bahwa serangga hitam itu tinggal di sini. Serangga itu sangat istimewa dan dapat bergerak melalui biji-biji seperti ikan di air dengan kecepatan yang mengagumkan. Bahkan jika dia meminjam kemampuan QQ, kecepatannya mungkin tidak akan mampu menyamai serangga hitam di biji logam ini dan dia akan dikejar oleh pihak lawan. Alasan mengapa Lu Ming menggunakan kemampuan QQ untuk bersembunyi di biji logam adalah untuk memeras Ye Chu Gongchang. Seperti yang diduga, Ye Chu Gongchang mengira Lu Ming telah melarikan diri dan serangga hitam itu akan segera keluar. Dia ketakutan setengah mati dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera melarikan diri. Begitu Ye Chu Gongchang pergi, Lu Ming muncul dari biji logam. Ia memacu kendaraannya hingga kecepatan maksimal dan bergegas keluar dari gua. Begitu Lu Ming bergegas keluar dari gua, dia dideteksi oleh Ye Chu Gongchang. Dia segera menyadari bahwa Lu Ming sedang memerasnya. Lu Ming, dasar kecil, beraninya kau berbohong padaku. Geramnya. Memangnya kenapa kalau aku berbohong padamu? Menggigitku. Lu Ming mencibir, hampir menyebabkan Ye Chu Gongchang muntah darah. Kecil, jangan biarkan aku menangkapmu. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Ye Chu Gongchang meraung, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia lari terbirit-birit ke satu arah. Di belakangnya, ada 5 tetua kaisar dewa tingkat 9 lainnya dari suku manusia surgawi yang juga melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mata Lu Ming berkedip dan dia terbang ke arah lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama setelah Lu Ming terbang keluar, serangga hitam itu melesat keluar dari tanah. Begitu keluar, mata merahnya mengamati sekeliling. Jangan kejar aku. Kejar saja para kultivator manusia surgawi itu. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, wajah Lu Ming menjadi gelap saat cacing hitam itu menerjang ke arahnya. Panjangnya 100 meter dan tampak sangat gemuk. Namun, kecepatannya sangat mengejutkan. Tubuhnya yang gemuk menggeliat beberapa kali dan melesat maju seperti sambaran petir, dengan cepat mengejar Lu Ming. Dalam hal kecepatan, dia sebenarnya lebih cepat dari Lu Ming. Sarang, Lu Ming benar-benar ingin mengutuk. Apakah dia wangi? Apakah dia benar-benar populer? Mengapa suku manusia surgawi tidak mengejarnya, melainkan dia? Ada lebih banyak orang dari ras manusia surgawi besok. Apakah karena dia memiliki tubuh terlarang, atau karena dia membawa QQ? Atau karena dia telah mengambil banyak emas asal langit hitam? Lu Ming tidak dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, cacing hitam itu mengejarnya. Dia hanya bisa melarikan diri. Akan tetapi, serangga hitam itu terlalu cepat, dan jarak di antara mereka perlahan-lahan mendekat. Teleportasi yang lebih hebat. Sebuah ide terlintas di benak Lu Ming. Ia segera menggunakan jurus teleportasi yang lebih hebat dan mengubah arahnya, terbang ke arah tempat suku manusia surgawi melarikan diri. Serangga hitam segera mengejar Lu Ming. Ekspresi para pembudidaya suku manusia surgawi berubah. Lu Ming, apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Ye Chu Gongchang meraung. Kita akan melewati suka dan duka bersama. Tidak perlu berlari secepat itu. Mari kita hadapi cacing hitam ini bersama-sama. Lu Ming mencibir. Ye Chu Gongchang meraung. Adapun 5 tetua manusia surgawi kaisar dewa tingkat 9, mereka hampir menangis. Ye Chu Gongchang masih baik-baik saja, dia berada jauh di depan dan sudah berlari jauh. Namun, 5 ahli kaisar dewa tingkat ke-9 tidaklah cukup. Kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada Ye Chu Gongchang dan Lu Ming. Hanya dalam waktu singkat, Lu Ming telah mengejar 5 ahli kaisar dewa tingkat ke-9. Asyik, Lu Ming melesat melewati kepala 5 tetua kaisar dewa tingkat 9 dan terus mengejar Ye Chu Gongchang. Tidak lama setelah Lu Ming bergegas lewat, cacing hitam itu juga mendekat. Asyik,
Dari mulut serangga hitam itu, kilatan petir merah menyala. Itu adalah potongan daging dan menggelinding ke arah 5 ahli kaisar dewa tingkat 9. Dewa kaisar tingkat 9 sama sekali tidak dapat menghindari serangan serangga hitam itu. Seketika, 2 orang tersapu dan menjerit ketakutan sebelum ditarik ke dalam mulut serangga hitam itu. 3 orang sisanya hampir mati ketakutan. Kita berpencar saja, katanya. Salah satu tetua kaisar dewa tingkat 9 berteriak. Ketiganya berpencar ke 3 arah. Dengan cara ini, mereka setidaknya punya peluang untuk bertahan hidup. Adapun siapa yang akan selamat, itu tergantung pada keberuntungan. Namun, mereka jelas terlalu naif. Lidah merah itu terus bergerak dan panjangnya mengejutkan. Ketiga lelaki tua kaisar dewa tingkat 9 itu baru saja terpisah ketika mereka ditangkap oleh lidah itu. Mereka semua ditarik ke dalam mulut mereka dan tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Setelah berhadapan dengan 5 tetua kaisar dewa tingkat 9, serangga hitam terus mengejar Luming. Begitu saja, Ye Chugong berlari di depan sementara Luming mengejar di belakangnya. Serangga hitam itu bahkan lebih jauh di belakang. Serangga hitam itu sangat cepat, sedikit lebih cepat dari Luming. Ia terus memperpendek jarak di antara mereka. Namun, setiap kali jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, Luming akan menggunakan teleportasi yang lebih besar dan bergegas maju. Jarak antara dirinya dan serangga hitam semakin jauh, dan jarak antara dirinya dan Ye Chugongchang semakin dekat. Brengsek! Ye Chugongchang berteriak, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Luming terus-menerus mengganggunya dan membawa cacing hitam itu kepadanya. Dia pantas mati. Dia tidak sabar untuk berhenti dan memotong Luming menjadi 8 bagian. Tentu saja, itu hanya pikiran dalam benaknya. Dia tidak berani berhenti. Kekuatan cacing hitam itu bukan sesuatu yang bisa ia tangani. Begitu ia terjerat, ia akan mati. Begitu saja, ketiga kelompok itu saling kejar-kejaran dan kabur hingga akhirnya mereka sampai di ujung benua. Pada saat ini, serangga hitam itu semakin dekat dengan Luming. Mata merahnya terus-menerus berkedip dengan kilatan yang mengancam seolah-olah akan memuntahkan potongan daging merah untuk menyerang kapan saja. Suara mendesing. Luming mengayunkan tombaknya ke arah dewa perang dan seberkas cahaya tombak meledak, menusuk serangga hitam itu. Serangga hitam itu tidak menghindar, membiarkan tombak itu menusuk tubuhnya. Asyik, suara logam beradu terdengar, dan percikan api berterbangan ke segala arah. Permukaan kulit serangga hitam itu benar-benar baik-baik saja, bahkan tidak ada bekasnya. Seperti yang diduga, pembelaannya sungguh tidak normal. Luming mendesah dalam hatinya. Dia sudah menduga bahwa pertahanan serangga hitam itu akan sangat mengerikan. Jika Ye Chugongchang pun tidak dapat memotong potongan daging yang dimuntahkannya, maka daya pertahanannya pasti jauh lebih tinggi daripada potongan daging merah itu. Bahkan jika dia menggunakan tombak dewa perang untuk menusuknya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menembusnya. Lagi pula, tanpa energi asalnya, ia tidak dapat melepaskan kekuatan tombak Ares yang sesungguhnya. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Mungkin jika kita terbang keluar dari benua dan menuju kehampaan, serangga hitam sialan itu akan berhenti mengejar kita. Luming merenung. Mereka akan terbang meninggalkan benua itu. Entah itu hal baik atau buruk, mereka akan segera mengetahuinya. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Jauh di atas benua, ada sungai api yang telah memercikkan cahaya, tetapi pada saat ini, ada sesuatu yang menghalangi langit. Kemudian, aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Bab 4553, Raksasa Kehampaan. Seluruh dunia seakan tertutup. Sebuah bayangan besar muncul dari kehampaan di atas, dan aura yang sangat mengerikan memenuhi dunia. Luming dan Ye Chugongchang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil di bawah tekanan aura ini, dan hawa dingin menyebar dari hati hingga ke kepala mereka. Mengerikan, amat mengerikan. Bukan hanya Luming dan Ye Chugongchang. Tubuh serangga hitam itu telah sepenuhnya menegang. Ia tidak lagi mengejar Luming. Sebaliknya, ia gemetar tanpa henti, seolah-olah ia ketakutan. Luming dan Ye Chugongchang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Pupil mata mereka mengerut tajam, dan ketidakpercayaan tampak di wajah mereka. Seekor binatang raksasa melayang di udara. Pada saat itu, seekor binatang raksasa yang aneh muncul. Binatang itu berkepala harimau dan berbadan singa. Namun, binatang itu juga memiliki sepasang sayap. Ketika sayapnya dibentangkan,
mereka dapat menutupi langit dan matahari. Dia juga memiliki sepasang cakar yang tajam, seperti cakar elang. Binatang ini sangat besar, seperti meteorit kecil. Ini adalah binatang hampa. Sebuah pikiran muncul dalam benak Lu Ming dan dia merasa getir. Sial, dia sungguh sangat sial. Fei Yao memberinya selembar giok yang mencatat beberapa hal tentang tempat rongsokan alam semesta secara rinci. Di antara mereka, ada catatan tentang jenis binatang hampa. Secara logika, hukum dan hukum reruntuhan alam semesta itu kacau balau. Selain serangga, seharusnya tidak bisa melahirkan makhluk hidup lain. Baru pada beberapa lusin tahun bintang terakhir, hukum-hukum reruntuhan alam semesta menjadi jauh lebih teratur, yang melahirkan beberapa ras. Akan tetapi, behemoth hampa tidak hanya muncul dalam beberapa lusin tahun bintang terakhir, tetapi telah ada sejak zaman kuno. Tidak seorang pun tahu bagaimana makhluk hampa itu muncul. Mereka hanya tahu bahwa sejak tempat pembuangan sampah alam semesta terbentuk, ada makhluk hampa. Binatang-binatang hampa itu sangat besar. Yang besar bahkan lebih besar dari planet, sedangkan yang kecil seukuran gunung. Mereka berkeliaran di tempat pembuangan sampah alam semesta dan memakan segala jenis mineral dan serangga. Beberapa binatang kehampaan yang mengerikan bahkan dapat menelan benua yang besar. Yang muncul itu pastilah seekor binatang hampa. Meskipun ukurannya tidak sebesar planet, Lu Ming berspekulasi bahwa kemungkinan besar itu hanyalah seekor binatang hampa muda yang belum dewasa. Namun, menurut catatan kereta terbang, makhluk hampa sangatlah langka. Mereka jarang ditemukan di reruntuhan alam semesta yang luas. Kebanyakan orang akan menghabiskan seluruh hidup mereka berpetualang di tempat rongsokan alam semesta dan tetap tidak akan menemukan satu pun binatang hampa. Kereta terbang itu telah bertualang melewati tempat rongsokan selama puluhan tahun bintang, tetapi hanya menemukan 2 di antaranya. Oleh karena itu, ketika belati terbang berbicara tentang krisis di tempat rongsokan alam semesta, ia tidak menyebutkannya secara spesifik. Ia hanya membiarkan Lu Ming melihat informasinya. Jelas, belati terbang tidak menyangka bahwa Lu Ming akan seberuntung itu bertemu dengan binatang hampa pada saat dia memasuki tempat rongsokan alam semesta. Fakta telah membuktikan bahwa keberuntungan Lu Ming sebagus itu. Suara mendesing. Di langit, binatang hampa itu menukik ke bawah, membawa serta kekuatan dahsyat saat menerkam cacing hitam itu. Serangga hitam itu tidak mau menyerah dan ingin melawan. Ia membuka mulutnya, dan potongan daging merah menyala melesat keluar seperti tombak panjang, menusuk ke arah mata binatang buas itu. Behemoth hampa itu tidak menghindar, membiarkan potongan daging merah itu menembus selaput matanya. Dengan suara keras, potongan daging merah itu memantul kembali, tetapi selaput mata behemoth hampa itu baik-baik saja. Sarang, Lu Ming terkesiap. Selaput mata jelas merupakan bagian yang paling lembut dan terlemah dari semua makhluk hidup. Namun, serangga hitam itu bahkan tidak dapat menembus bagian terlemah dari pertahanan makhluk hampa itu. Ini sungguh mengerikan. Berlari, Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melesat maju. Ye Chu Gongchang melakukan hal yang sama, menyerang ke arah lain. Mereka bahkan tidak dapat menghadapi seekor cacing hitam pun, apalagi binatang hampa. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, mereka hanya akan mati. Pada saat ini, makhluk hampa itu terus menyelam ke bawah. Ia membuka mulutnya dan lidahnya keluar, melilit cacing hitam yang panjangnya lebih dari 100 meter dan menelannya. Serangga hitam itu telah melahap banyak penggarap suku manusia surgawi dengan cara yang sama, namun pada akhirnya, ia tetap menjadi makanan bagi binatang hampa. Cepat, setelah binatang hampa itu menelan cacing hitam, ia mulai mengunyahnya sambil memperlihatkan ekspresi senang. Binatang hampa itu tidak mengejar Lu Ming dan Ye Chu Gongchang. Sebaliknya, ia menyapu pandangannya ke seluruh benua. Tiba-tiba, makhluk hampa itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah, menyapu bebatuan dan pohon-pohon kuno yang hancur di benua itu dan mengubahnya menjadi abu. Kemudian, binatang hampa itu menukik ke bawah dan menyerang suatu bagian benua, cakarnya yang tajam langsung mencakar tanah. Ledakan, 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 tanah bergemuruh dan retak. Cakar tajam makhluk hampa itu menancap dalam-dalam ke tanah. Saat muncul, ia memegang seekor cacing hitam. Cacing hitam ini beberapa kali lebih panjang dan lebih tebal dari yang sebelumnya. Namun,
Cacing hitam ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan di tangan binatang buas itu. Ia dilemparkan ke dalam mulutnya dan dimakan dalam beberapa saat. Setelah memakan cacing hitam itu, makhluk hampa itu terus mencari. Setelah beberapa saat, ia menemukan cacing hitam lain yang panjangnya beberapa ratus meter dan memakannya. Setelah itu, makhluk hampa itu tidak pernah menemukan serangga hitam itu lagi. Mengaum, karena tidak menemukan serangga hitam itu, makhluk hampa itu tampak sangat mudah tersinggung. Ia meraung terus-menerus, mengguncang seluruh benua. Kemudian, ia melihat ke arah di mana Lu Ming dan Ye Chu Gongchang melarikan diri. Sambil berteriak panjang, ia mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit untuk mengejar Ye Chu Gongchang. Ketika binatang buas itu menangkap cacing hitam, Lu Ming dan Ye Chu Gongchang telah melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mereka telah lama melarikan diri dari benua dan memasuki kehampaan. Lagi pula, mereka telah melarikan diri jauh dalam waktu yang singkat. Ye Chu Gongchang menghela napas lega, akhirnya yakin bahwa dirinya aman, tetapi tiba-tiba, sebuah lolongan panjang datang dari belakangnya, hampir membuatnya takut setengah mati. Tidak bagus, mereka ada di sini. Ye Chu Gongchang meraung ketakutan saat energi surgawi tertingginya terbakar dengan sekuat tenaga, membawa kecepatannya ke titik tertinggi. Akan tetapi, binatang hampa itu terlalu cepat, dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan Ye Chu Gongchang. Tidak. Ye Chu Gongchang meraung sambil berlari menyelamatkan diri. Dia ingin bergegas menuju Lu Ming dan mengikuti jejak Lu Ming dengan menuntun makhluk hampa itu ke arah Lu Ming. Namun, dia menyadari dengan cemas bahwa dia telah melarikan diri ke arah yang sama sekali berbeda dari Lu Ming. Setelah terbang begitu lama, dia tidak tahu seberapa jauh jarak di antara mereka. Dia bahkan tidak bisa membujuk mereka. Mengaum, binatang angkasa itu melolong dan mengepakkan sayapnya, tubuhnya yang besar melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Jarak antara dia dan Ye Chu Gongchang semakin dekat. Tidak lama kemudian, jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa ribu mil. Jarak ini dapat ditempuh dalam sekejap mata oleh makhluk hampa. Tidak, aku tidak mau menerima ini. Ye Chu Gongchang mengeluarkan raungan putus asa, lalu ditelan oleh binatang hampa. Setelah binatang hampa itu melahap Ye Chu Gongchang, ia melihat ke arah Lu Ming melarikan diri. Bab 4554, sebuah kapal yang rusak di kehampaan. Di kejauhan, tubuh Lu Ming menegang dan rambutnya berdiri tegak. Itu adalah reaksi naluriah terhadap bahaya. Walaupun Lu Ming berada terlalu jauh dan tidak melihat Ye Chu Gongchang terbunuh karena dia terbang dengan kecepatan penuh, dia dapat menebak bahwa binatang hampa itu sedang datang. Dia dapat mendengar lolongan binatang buas yang menggetarkan seluruh kehampaan. Raungan binatang buas tidak melaju dengan kecepatan suara biasa. Selama didukung oleh kekuatan surgawi atau kekuatan lain, kecepatan suara tidak akan sama dengan suara biasa. Kecepatannya akan ratusan juta kali lebih cepat dari suara biasa, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dalam dunia pembudidaya, tidak semua hal dapat dilihat dengan akal sehat. Lu Ming juga mendengar tangisan terakhir Ye Chu Gongchang yang menyedihkan, tidak rela, dan menyedihkan. Oleh karena itu, Lu Ming yakin bahwa binatang buas itu telah mengejar dan membunuh Ye Chu Gongchang. Kalau begitu, dialah yang akan menjadi sasaran berikutnya. Tak perlu dikatakan lagi, rasa bahaya yang dia rasakan berasal dari binatang buas itu. Cepat. Lu Ming meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia seperti aurora, menembus kehampaan. Namun, kecepatan Void Beast masih jauh lebih cepat daripada Lu Ming. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk mendengar raungan mengerikan dari belakang. Binatang hampa telah menyusul. Teleportasi yang lebih hebat. Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan menerobos kehampaan. Dalam sekejap, dia muncul di kejauhan. Namun, itu sia-sia. Meskipun teknik teleportasi besar itu sangat cepat setelah digunakan, dan dia bisa langsung memindahkan dirinya ke kejauhan, namun teknik itu tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari binatang hampa itu. Jarak teleportasi selalu berada dalam garis pandang binatang hampa. Binatang hampa itu terus-menerus mengepakkan sayapnya dan mengejarnya. Jarak antara Lu Ming dan binatang hampa yang telah ia ciptakan dengan teleportasi yang lebih besar dengan cepat ditutup. Lu Ming hanya bisa terus menggunakan teknik teleportasi hebat dan menghancurkan kehampaan. Lu Ming terus-menerus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, tetapi dia masih tidak dapat memperlebar jarak di antara mereka.
Sebaliknya, jarak antara dia dan binatang hampa itu semakin dekat. Setelah menggunakan teknik teleportasi besar lebih dari 10 kali berturut-turut, wajah Lu Ming menjadi pucat. Menggunakan teknik teleportasi besar dengan kekuatan penuh menghabiskan sejumlah besar energi terlarang. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming tidak akan mampu bertahan lama. Pada saat ini, sebidang tanah muncul di depan mereka. Sebidang tanah ini tampaknya tidak memiliki makhluk hidup apapun, dan jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Teleportasi yang lebih hebat, Lu Ming berteriak. Kali ini, dia tidak menggunakan jurus teleportasi yang lebih hebat untuk memindahkan dirinya. Kali ini, kekuatan jurus teleportasi yang lebih hebat mendarat di benua kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Benua kecil itu bergetar hebat dan tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada tepat di depan binatang buas itu, menabraknya. Ini adalah penggunaan hebat lainnya dari teknik teleportasi yang lebih hebat. Dia tidak hanya bisa menjauhkan diri, tetapi dia juga bisa menggerakkan benda lain untuk menyerang. Di langit berbintang di alam semesta, ia dapat menggeser bintang-bintang di langit dan menghancurkannya ke arah musuh. Ini bukanlah benua yang dipadatkan Lu Ming dengan cara yang menyedihkan. Ini adalah benua sungguhan. Benua ini sangat berat dan sebanding dengan puluhan planet. Jika Lu Ming tidak berhasil menembus alam dewa surgawi, dia tidak akan mampu melakukannya. Dengan basis kultivasi dewa surgawinya saat ini, dia hampir tidak mampu melakukannya. Mengaum, binatang hampa itu meraung sambil cakar-cakarnya yang tajam terus mencakar tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga saat retakan muncul di atasnya sebelum meledak. Akan tetapi, meski benua itu tidak menghentikan raksasa hampa itu, ia sedikit memperlambatnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ming terbang jauh ke depan. Mengaum, binatang hampa itu tampak sangat marah dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Riak-riak menyebar dari mulutnya dan mengubah pecahan itu menjadi debu. Lu Ming berkeringat dingin. Itu terlalu kuat. Void Beast terlalu kuat. Itu pasti sebanding dengan keberadaan timbal balik. Dia mampu bertahan hidup sampai sekarang karena dia berada sangat jauh dari pihak lawan. Jika dia berada lebih dekat dengan pihak lawan akan dapat menghancurkannya berkeping-keping dengan gerakan biasa. Lu Ming terus mengeluarkan seni teleportasi yang hebat dan bergerak maju dengan gila-gilaan. Di belakangnya, binatang hampa itu meraung dan terus mengejar Lu Ming. Binatang hampa itu terlalu cepat. Jarak antara Lu Ming dan binatang hampa yang baru saja diciptakannya dengan cepat ditutup. Lu Ming tidak punya pilihan selain menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat lagi ketika dia melihat sebidang tanah kecil. Dia memindahkan sebidang tanah kecil itu dan menghantamkannya ke arah binatang buas itu. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang. Dengan cara ini, ada jarak antara kedua belah pihak. Namun, wajah Lu Ming menjadi pucat. Terlalu banyak energi yang terkuras untuk memindahkan pecahan itu dengan teleportasi yang lebih besar. Selain energi yang telah dikonsumsinya sebelumnya, energi Lu Ming hampir habis. Aku tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat aku akan menyusul. Mari kita coba peti mati tembaga ungu. Lu Ming mengeluarkan peti mati tembaga ungu itu dan mendorongnya sekuat tenaga. Namun, tutup peti mati tembaga ungu itu tidak bergerak sama sekali. Sarang, Lu Ming benar-benar ingin mengutuk. Dulu di tanah leluhur para elf, peti mati tembaga ungu tidak bisa dibuka. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan peti mati tembaga ungu masih belum bisa dibuka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan peti mati tembaga ungu? Jika tidak bisa dibuka, bukankah itu akan sia-sia? Lu Ming mendorong peti mati itu beberapa kali lagi, tetapi dia tetap tidak bisa membukanya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah, menyimpan peti mati itu, dan terus terbang. Itu, Lu Ming yang sedang terbang tiba-tiba terkejut. Matanya terbelalak dan dia tampak terkejut. Karena di kehampaan di hadapan mereka, sesosok makhluk besar telah muncul. Tentu saja itu bukan makhluk hampa kedua, tetapi sebuah kapal. Ada sebuah kapal perang yang terlihat sangat tua. Ada bekas-bekas pedang di atasnya, dan kapal itu terlihat compang camping. Ada juga kabut hitam di kapal itu, membuatnya terlihat menakutkan dan mengerikan. Tidak ada seorang pun di kapal itu. Tidak, tepatnya, ada kerangka putih yang duduk bersila di dek haluan. Di tengah kekosongan tempat pembuangan sampah alam semesta, sebuah kapal perang aneh benar-benar muncul.
Pemandangan ini sedikit tidak dapat dipercaya. Kapal perang itu sebesar planet kecil, berlayar ke arah Luming dan yang lainnya. Secara naluriah, rambut Luming berdiri tegak. Ini adalah reaksi yang ia tunjukkan saat merasakan bahaya. Kapal perang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Mengaum. Di belakangnya, binatang buas itu juga meraung dan melambat sedikit. Tampaknya ada sedikit keraguan di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kehampaan bergetar dan kapal perang itu menyerang langsung ke arah Luming. Tidak bagus. Ekspresi wajah Luming berubah drastis. Ia buru-buru menggunakan jurus teleportasi yang lebih hebat. Sosoknya melesat dan ia menghilang dari tempat asalnya, muncul di arah lain dalam kehampaan. Kapal perang tua itu melesat melewati tempat Luming berdiri dan terus bergerak maju, menyerbu ke arah binatang hampa itu. Mengaum. Binatang hampa itu meraung, dan matanya bersinar dengan ganas. Ia mengepakkan sayapnya dan benar-benar bergegas menuju kapal perang. Bab 4555 Kekuatan aneh memasuki tubuh. Para makhluk hampa menjelajahi reruntuhan alam semesta, dan tidak ada sepatah kata pun takut dalam benak mereka. Sekarang, kapal perang tua itu benar-benar berani menyerangnya. Melihat sifat binatang buas itu yang ganas, ia langsung meledak. Ia tidak peduli dengan Luming dan menyerang kapal perang tua itu, ingin mencabik-cabiknya. Binatang hampa itu meraung, dan seluruh tubuhnya diselimuti energi misterius. Cakar tajamnya bersinar saat mencakar kapal perang tua itu. Ledakan. Kedua makhluk besar itu bertabrakan dengan keras, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Riak hitam menyebar ke segala arah. Tidak bagus. Ekspresi Luming berubah drastis. Riak hitam itu sangat mirip dengan kabut hitam di kapal perang lama. Itu memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Luming tidak berani terkena serangan. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar dan berteleportasi ke kejauhan. Namun, riak hitam tiba tepat saat dia berteleportasi. Dampaknya mengguncang kekosongan dengan keras. Luming terteleportasi di tengah jalan dan langsung tersapu. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti meteor. Puff! Luming batuk dan memuntahkan banyak darah. Riak hitam telah mengganggu teknik teleportasi yang lebih hebat dan menyebabkannya terluka parah. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan lubang-lubang muncul di sekujur tubuhnya. Darah mengalir keluar, dan banyak tulangnya patah. Pemandangan yang mengerikan. Yang paling membuat Luming marah adalah kabut hitam. Itu karena kabut hitam telah menyusup ke dalam tubuhnya dan ke setiap sel. Kabut itu tampaknya menggerogoti tubuhnya. Di kejauhan, kedua raksasa itu bertabrakan, dan binatang buas itu benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah tabrakan yang mengguncang bumi itu, tubuh besar binatang buas itu terdorong mundur sejauh ratusan juta mil. Adapun kapal perang lama, hanya mundur sedikit. Mengaum. Binatang hampa itu merasa harga dirinya telah ditantang. Ia mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan energi yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Ia membuka mulutnya, dan seberkas cahaya melesat ke arah kapal perang tua itu. Adapun dirinya sendiri, dia pun menyerbu ke arah kapal perang tua itu dengan gigi terkatup. Kapal perang tua itu masih diselimuti kabut hitam saat menyerbu ke arah binatang hampa itu. Kerangka di depan kapal perang itu tidak bergerak, seolah-olah itu hanyalah kerangka biasa. Ayo, ayo, ayo. Melihat makhluk hampa itu kembali berlari ke arah kapal perang, Luming tidak berani menunda lebih lama lagi. Ia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ketika makhluk abadi berperang, makhluk fana menderita. Luming bahkan tidak dapat menahan gempa susulan. Mereka sudah cukup jauh sebelumnya, dan Luming sudah terluka parah. Jika mereka lebih dekat, jiwanya akan benar-benar tercerai-berai. Bahkan tubuh terlarang itu tidak berguna. Sosok Luming menghilang di kejauhan dalam sekejap. Di belakangnya, terdengar ledakan dahsyat lainnya. Kekuatannya meluap dan riak-riak hitam menyapu ke segala arah. Untungnya kali ini Luming cukup jauh dan tidak terkena. Namun, Luming tidak berani berhenti. Ini adalah kesempatan langka. Binatang hampa dan kapal perang tua itu saling bertarung. Jika binatang hampa menyerah pada kapal perang tua itu dan mengejarnya, dia akan benar-benar tamat. Bagaimana mungkin dia tidak lari begitu saja pada kesempatan bagus seperti itu? Luming mengedarkan sisa energinya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi sinar cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Aduh! Dalam proses terbang, Luming memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya menjadi pucat.
Kabut itu terus-menerus menggerogoti saya. Lu Ming bergumam, ekspresinya sangat serius. Dia telah mencoba menggunakan kekuatan terlarang untuk memurnikan kabut, tetapi tidak ada gunanya. Bahkan kekuatan terlarang pun kesulitan untuk memurnikan kabut hitam. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi tidak ada hasilnya. Kabut hitam masih terus menggerogoti tubuhnya. Luka-lukanya tidak kunjung membaik, tetapi malah semakin parah. Saya perlu menemukan tempat yang aman dan tenang untuk fokus pada penyembuhan. Kabut hitam ini terlalu aneh. Ini adalah energi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ekspresi wajah Lu Ming luar biasa serius. Kabut hitam itu sebenarnya terbuat dari sejenis energi. Namun, Lu Ming belum pernah melihat jenis energi ini sebelumnya. Itu sangat aneh dan menakutkan. Sekarang dia terbang dengan sekuat tenaga, dia tidak dapat memurnikannya dengan sekuat tenaga. Dia harus menemukan tempat yang tenang dan aman untuk memurnikannya. Kalau tidak, kalau berlarut-larut, siapa tahu apa akibatnya. Begitu saja, Lu Ming menahan rasa sakit akibat luka-lukanya dan terus terbang. Untungnya, binatang hampa itu tidak terbang, dan hari pun berlalu begitu saja. Sepanjang hari, kabut hitam terus menggerogoti tubuh dan setiap sel Lu Ming. Luka-luka Lu Ming semakin parah. Dia telah dipotong dalam bentuk lingkaran besar dan tampak seperti sekantung tulang. Auranya sangat lemah. Lu Ming mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar Surgawi sekarang. Sebuah benua. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Benua yang sangat besar muncul di depannya. Luas benua ini jelas lebih besar dari benua manapun yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Dari jauh, ia tampak seperti mengambang di kehampaan, dan tak seorang pun dapat melihat ujungnya. Sungai api mengalir di atas benua, memancarkan cahaya ke atasnya. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia menyerang ke arah benua dan mendarat di tepinya. Ada tanaman. Mata Lu Ming berbinar. Benua ini memiliki banyak tumbuhan. Meskipun hanya berada di tepi benua, benua ini masih dipenuhi gunung dan pohon-pohon tua. Lu Ming mendarat di sebuah ngarai yang sangat besar. Ia mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia duduk bersila dan mulai mengolah kabut hitam. Tubuh Lu Ming bersinar dan setiap sel bergetar. Energi tabu di setiap sel meledak dengan kekuatan penuh, mencoba memurnikan kabut yang telah menyerang sel-selnya. Namun, setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Wajahnya sangat muram. Itu tetap tidak berhasil. Dia mengaktifkan kekuatan terlarang di setiap sel, tapi tetap tidak berhasil. Saat itu, dia telah diserbu oleh kekuatan yang membatasi dari baju besi prajurit surgawi. Itu telah meresap ke dalam setiap selnya dan dengan mudah disempurnakan olehnya dengan kekuatan terlarang. Namun, kabut hitam ini tidak berfungsi. Bahkan kekuatan terlarang pun tidak dapat memurnikannya. Kekuatan aneh macam apa ini? Bahkan kekuatan terlarang pun tidak dapat memurnikannya. Apakah ini semacam kekuatan mengerikan dari era terakhir? Wajah Lu Ming muram. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah beristirahat sebentar dan menelan sejumlah besar pil dewa, dia terus menggunakan kekuatan terlarang untuk memurnikan. Tapi hasilnya sama saja. Dia masih belum bisa memperbaikinya. Sebaliknya kabut hitam itu masih menggerogoti tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya makin parah. Sekarang, penampilannya sangat mengerikan. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, dan seolah-olah esensi daging dan darahnya telah tersedot keluar. Dia hanya tinggal kulit dan tulang, seperti mayat kering. Auranya sangat lemah, seolah-olah pukulan biasa dapat menghancurkannya. Lu Ming, kau tidak akan mati begitu saja, kan? Jangan, jangan. Qiu-Qiu berubah menjadi bola dan berguling-guling di sekitar Lu Ming dengan cemas. Bab 4556 Penggunaan Pintu. Jangan khawatir, Qiu-Qiu. Aku telah melewati banyak bahaya di sepanjang jalan. Tidak semudah itu untuk mengakhiri hidupku dengan kabut hitam kecil ini. Kamu berjaga di samping. Aku akan terus menyempurnakannya. Lu Ming tersenyum. Jangan khawatir. Fokuslah pada penyembuhan lukamu. Serahkan urusan sampingan padaku. Bola terus berlanjut. Lu Ming mengangguk dan terus mengalirkan energi terlarang untuk memurnikannya. Kali ini, puluhan ribu sel di tubuh Lu Ming bersinar seperti bintang. Puluhan ribu sel ini semuanya adalah sel yang telah menyatu dengan rune rahasia. Puluhan ribu sel dihubungkan dengan seutas benang, membentuk pintu. Di tengah pintu, sebuah jalan yang terbuat dari lumpur kuning muncul, menuju ke suatu tempat gelap yang tidak diketahui.
Di jalan lumpur kuning, ada genangan darah. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Luming menciptakan jalan lumpur kuning ini. Namun, genangan darah ini masih terang dan menarik perhatian, seolah-olah baru saja tumpah. Inilah pintu yang menghubungkan Luming dengan lautan semesta. Pada saat ini, tiba-tiba muncul kekuatan hisap di depan jalan lumpur kuning. Kekuatan hisap ini menyelimuti seluruh tubuh Luming. Kabut hitam di tubuhnya tampak tersedot masuk. Kabut hitam itu tampaknya tidak mau tersedot masuk dan meronta dengan liar. Seketika, seluruh tubuh Luming terasa seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat tidak nyaman. Orang normal tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti itu. Namun, Luming telah menderita berbagai macam rasa sakit di sepanjang jalan. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit itu. Melanjutkan, Luming menggeram dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Puluhan ribu sel memancarkan cahaya yang menyilaukan dan, pintu, yang terbentuk juga luar biasa menyilaukan. Daya tarik yang dibentuk oleh, pintu, itu semakin kuat. Ada kekuatan dahsyat yang ingin menarik kabut hitam di dalam selnya. Akhirnya, gumpalan kabut hitam terhisap dan melayang di atas jalan lumpur kuning. Luming sangat gembira. Meskipun dia hanya menyerap sedikit, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa sepenuhnya menghilangkan kabut hitam dari tubuhnya. Namun, ini pertanda baik. Selama dia bisa menyerap kabut hitam, masih ada harapan. Paling lama, itu akan memakan waktu. Luming terus mengoperasikan pintu untuk menyerap kabut hitam. Setelah beberapa saat, gumpalan kabut hitam lainnya diserap dan menyatu dengan gumpalan sebelumnya di jalan lumpur kuning. Tubuh Luming tampak lebih rileks. Mungkin itu hanya ilusi. Lagi pula, dia hanya menyerap 2 gumpalan, bahkan tidak 1/10.000 dari jumlah total kabut hitam di tubuhnya. Lanjutkan, lanjutkan. Luming mengoperasikan pintu dengan sekuat tenaga untuk menyerap kabut hitam. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Setelah seharian bekerja keras, sekitar 1% kabut hitam di tubuhnya telah diserap. Setelah menyerap 1%, dia benar-benar merasa sedikit lebih rileks. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Kulitnya bersinar dengan kilau samar. Pada tingkat ini, Luming akan mampu menyingkirkan semua kabut hitam dalam 100 hari. Gemerisik. Pada saat ini, suara gemerisik terdengar di sekitar ngarai, menyebabkan ekspresi Luming berubah. Adapun Qiu-Qiu, ia segera menjadi lebih waspada. Beberapa bagian menonjol dari tubuhnya yang bulat dan membentuk beberapa pedang tempur saat ia mengamati sekelilingnya. Gemerisik. Suara gemerisik itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, Luming melihat sesuatu mendekat. Itu adalah sejenis serangga. Serangga ini berwarna hitam pekat dan tampak seperti kelabang. Masing-masing serangga ini setebal terong. Ngarai itu penuh dengan mereka. Sekilas, mereka tak terhitung jumlahnya. Saat serangga-serangga mirip kelabang ini melihat Luming, tubuh mereka melompat dan menyerbu ke arahnya seperti kilat hitam. Membunuh. Qiu-Qiu berteriak keras, dan tubuhnya yang bulat melesat keluar. Ia mengacungkan pedang perangnya, dan tiba-tiba, ratusan sinar pedang yang menyilaukan meledak, menebas serangga-serangga itu. Dengung, 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 dengung. Ketika pedang itu mengenai serangga, rasanya seperti mengenai logam dan menimbulkan suara berdenting. Ratusan serangga terlempar dan terpotong menjadi 2. Namun, yang paling menakutkan adalah cacing-cacing yang terbelah 2 itu tidak mati. Mereka terus memutar tubuh mereka dan menyerang Luming dan Qiu-Qiu. Setelah cacing itu dipotong 2, ia menjadi 2. Jumlah mereka tidak bertambah, tetapi malah berkurang. Menjijikkan. Qiu-Qiu menjerit keras dan tidak lagi menyerang dengan cahaya pedang. Tubuhnya dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi cermin. Qiu-Qiu pernah melahap beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak di masa lalu. Salah satunya adalah cermin pecah yang hampir identik dengan cermin yang sedang diubah Qiu-Qiu sekarang. Cermin itu bersinar, dan seberkas cahaya besar melesat keluar dari dalamnya, menyelimuti puluhan serangga. Dan EBSP, sinar cahaya ini memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Saat serangga-serangga itu terkena, mereka meledak dan berubah menjadi debu. Namun, ada terlalu banyak serangga di sekitarnya. Mereka berdesakan rapat dan jumlahnya tak terhitung. Mereka terus menyerbu ke arah Luming dan Qiu-Qiu. Meskipun Qiu-Qiu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tidak dapat menghentikan semua serangga itu.
Beberapa dari mereka menerobos pertahanan QQ dan menyerbu ke arah Luming. Luming, hati-hati, teriak QQ. Dalam sekejap, serangga-serangga itu mendekati Luming. Enyah, Luming berteriak dingin. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Serangga-serangga itu langsung terlontar terbang, bersama dengan beberapa serangga lainnya. Kekuatan serangannya tidak sekuat itu. Luming punya ide. Dia menyadari bahwa serangan serangga itu tidak kuat. Paling-paling, itu setara dengan serangan tingkat dewa virtual. Jika Luming sedang dalam puncaknya, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan serangga menyerangnya, mereka tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Namun, kondisi Luming saat ini terlalu buruk. Ia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatannya yang tersisa. Secara khusus, ada banyak luka di tubuhnya yang belum sembuh. Jika ia diserang oleh begitu banyak serangga, itu akan berdampak besar. Meskipun serangga ini tidak memiliki daya serang yang kuat, pertahanan mereka sangat menakjubkan. Meskipun kekuatan Luming bahkan tidak 1 dari 100, gelombang kejut yang dilepaskannya sebelumnya setidaknya setara dengan kekuatan serangan Raja Surgawi. Serangga-serangga ini tidak hancur tetapi hanya hanyut. Serangan mereka sangat lemah, tetapi pertahanan mereka sangat kuat. Serangga-serangga di tempat rongsokan alam semesta memang aneh. Serangga itu memutar tubuh mereka dan menyerang Luming lagi. Luming melepaskan gelombang kejut lain, yang membuat serangga-serangga itu beterbangan. Namun, serangga ini masih baik-baik saja dan terus menyerang Luming. Luming mengerutkan kening. Meskipun daya serang serangga itu tidak kuat, mereka terus menyerangnya, yang tetap saja memberikan dampak yang besar padanya. Ia perlu mengalirkan energinya untuk menyingkirkan kabut hitam itu, tetapi karena ada serangga yang mengganggu, ia tidak dapat fokus menyingkirkan kabut hitam itu. Kabut hitam itu terus menggerogoti dirinya. Semakin lama ia berlarut-larut, semakin buruk pula yang akan dialaminya. Dengan sisa kekuatannya, masih belum cukup untuk menghancurkan serangga-serangga ini. QQ dapat menghancurkan mereka, tetapi jumlah serangganya terlalu banyak. QQ sendiri tidak dapat membunuh mereka semua. Ledakan. Saat serangga-serangga itu mendekat, Luming mengeluarkan semburan energi dan menghancurkan mereka. Bab 4557, Klan Manusia. Klan Api. Begitu saja, Luming menyerang puluhan kali berturut-turut dan menangkis puluhan gelombang serangan serangga. Namun, dengan cara ini, kabut hitam mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat dan auranya menjadi lebih lemah. Pada saat ini, QQ telah membunuh sedikitnya puluhan ribu serangga. Namun, cacing-cacing di segala arah masih tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi mereka terus menyerang Luming dan QQ. Mustahil untuk membunuh mereka semua. Kita hanya bisa meninggalkan tempat ini. QQ, bantu aku keluar dari pengepungan ini. Luming terus memainkan bola. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku akan membunuh, membunuh. QQ meraung keras dan bergegas ke sisi Luming. Ia terbang ke tubuh Luming, ingin berubah menjadi baju besi untuk menutupi Luming dan kemudian bergegas keluar. Pada saat ini, mata Luming berkedip dan dia melihat ke satu arah. Itu karena ada kepulan asap tebal yang datang dari arah itu. Apalagi arah tersebut berlawanan dengan arah angin. Dengan bantuan angin, asap tebal menutupi seluruh area. Kemanapun asap tebal itu lewat, serangga-serangga itu tampak sangat takut. Mereka mundur satu demi satu, dan beberapa berbalik dan lari. Mata Luming berbinar. Jelas asap tebal itu bisa menahan serangga-serangga ini. Asapnya bertambah tebal dan seluruh lembah tertutupi olehnya. Asap tebal ini sama sekali tidak memengaruhi Luming dan QQ. Namun, asap tebal itu sangat menghalangi serangga-serangga itu. Kemanapun asap tebal itu lewat, banyak serangga yang melarikan diri. Dalam waktu singkat, kawanan serangga yang awalnya padat itu berhasil kabur tanpa ada satu pun yang tersisa. Luming menyebarkan indera spiritualnya. Memang, dia tidak menemukan serangga apapun di daerah sekitarnya. Luming tidak segera pergi. Dia menunggu. Asap tebal itu tidak akan mengepul tanpa alasan. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Siapakah dia? Atau lebih tepatnya, makhluk apakah dia? Di tempat rongsokan alam semesta, yang merupakan tanah asing, sebenarnya ada makhluk hidup yang menyelamatkannya. Aneh sekali. Luming melihat ke arah itu. Dalam asap tebal, dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya.
Rakyat, jantung Luming berdebar kencang. Sosok yang berlari ke arahnya ternyata berbentuk manusia. Mungkinkah itu suku manusia surgawi? Namun, bagaimana suku manusia surgawi bisa menyelamatkannya? Dia tidak menggunakan teknik imitasi hebat untuk mengubah aura dan penampilannya. Suku manusia surgawi pasti akan mengenalinya jika mereka melihatnya. Mungkinkah mereka dari tentara penghancur surga? Itu mungkin. Meskipun daerah ini baru saja dikembangkan dan ditempati oleh para ahli istana surgawi, kereta terbang itu mengatakan bahwa ada juga beberapa orang dari pasukan penghancur surga yang telah mengambil risiko dan bepergian ke sini. Tidak mengherankan bahwa mereka benar-benar bertemu dengan orang-orang dari pasukan penghancur surga. Tak lama kemudian sosok itu mendekat dan garis besarnya menjadi lebih jelas. Seorang remaja yang tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia masih kekanak-kanakan. Dia mengamati sekelilingnya dan berlari ke arah Luming. Dia benar-benar manusia. Apa yang terjadi? Kultivasinya sangat rendah, bahkan bukan alam dewa. Melihat remaja ini, Luming sangat bingung. Dia dapat merasakan bahwa pemuda ini adalah manusia. Namun, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia bahkan belum mencapai alam dewa, hanya alam kaisar surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini adalah reruntuhan alam semesta. Bagaimana mungkin seorang manusia yang bahkan bukan dewa bisa muncul di sini? Mungkinkah pihak lain sebenarnya adalah monster tua menakutkan yang sengaja menyembunyikan kultivasinya? Namun, bahkan jika dia ingin menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya ke alam kaisar surgawi. Itu terlalu rendah. Siapapun yang melihatnya akan merasa itu tidak normal. Kakak, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu baik-baik saja? Pemuda itu berjalan mendekat dan bertanya. Luming mengernyitkan alisnya sedikit. Dari jarak sedekat itu, dia tetap tidak bisa melihat tanda-tanda pemuda itu menyembunyikan kultivasinya. Seolah-olah kultivasinya benar-benar hanya di alam kaisar surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Aku baik-baik saja. Apakah kau yang mengeluarkan asap tebal itu? Lu Ming bertanya. Ya, serangga berhias itu takut dengan asap dari bunga jimat surgawi yang terbakar. Begitu mereka mencium bau asap, mereka akan lari. Tadi aku melihatmu diserang oleh sejumlah besar serangga berhias, dan kebetulan aku membawa beberapa bunga jimat surgawi, jadi aku langsung membakarnya. Syukurlah aku berhasil mengusir serangga berhias itu. Syukurlah. Pria muda itu menjelaskan. Lu Ming mengamati dengan saksama. Dari ekspresinya, orang ini tidak tampak seperti monster tua yang menyembunyikan kultivasinya. Adik kecil, terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, kakak. Aku kebetulan lewat, dan karena aku sudah bertemu mereka, tidak ada alasan bagiku untuk meninggalkan mereka begitu saja. Ayo cepat pergi. Begitu asap dari bunga abadi jimat menghilang, cacing-cacing beruas itu akan kembali dan kita akan mendapat masalah. Kata pemuda itu. Baiklah, kami pergi dulu. Lu Ming mengangguk dan berencana untuk meninggalkan tempat ini juga. Jelas, tempat ini tidak cocok untuk penyembuhan. Ada banyak serangga di sekitar dan dia tidak bisa sembuh dengan tenang. Pemuda itu memimpin jalan, dan mereka berdua menuju ke utara. Adik kecil, siapa namamu? Kenapa kamu ada di sini? Lu Ming bertanya ragu-ragu saat mereka sedang dalam perjalanan. Dia menemukan bahwa pemuda itu tidak dapat terbang. Dengan basis kultivasi alam kaisar surgawi, seseorang bahkan tidak dapat terbang di planet-planet penting di alam semesta purba, apalagi di reruntuhan alam semesta. Namaku Sekte Samudra. Aku di sini karena desa tempatku tinggal tidak jauh dari sini. Aku sering datang ke sini untuk memetik tanaman herbal. Kata pemuda itu. Pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengecil. Dia sangat terkejut. Pemuda itu, yang merupakan Sekte Samudra, tinggal di dekat situ, begitu pula dengan desa tempat ia tinggal. Apa artinya semua ini? Ini berarti bahwa Sekte Lautan adalah penduduk asli tempat ini. Apakah benar-benar ada manusia asli di reruntuhan alam semesta? Apakah mereka merupakan keturunan makhluk kuat yang telah menjelajah ke reruntuhan alam semesta, ataukah mereka merupakan makhluk hidup yang lahir di benua ini? Menurut apa yang dikatakan ular berbisa terbang, hukum dan misteri mendalam reruntuhan alam semesta telah menjadi jauh lebih stabil dalam puluhan tahun bintang terakhir. Beberapa makhluk hidup telah lahir dan membentuk ras mereka sendiri, tetapi mereka belum terlalu kuat. Namun,
Lu Ming masih merasa tidak percaya bahwa reruntuhan alam semesta telah melahirkan ras manusia. Mungkin itu adalah keturunan para ahli ras manusia yang pernah bepergian ke sini di masa lalu. Lu Ming memutuskan untuk bertanya secara tidak langsung. Remaja itu tidak memiliki pemikiran yang mendalam. Setelah penyelidikan tidak langsung Lu Ming, dia menemukan banyak rahasia. Pemuda itu menyebut dirinya klan api. Klan api tersebar di seluruh benua ini, membentuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran. Adapun klan Yan, mereka lahir dari daratan ini. Leluhur mereka telah berjalan keluar dari gunung leluhur dan berkembang biak. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak saat itu. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Sekte lautan dan klan lainnya sebenarnya lahir dari benua ini. Mengapa benua ini melahirkan ras manusia? Dia telah mengamati dengan saksama bahwa sekte samudera itu memang manusia. Tidak salah lagi, kecuali pihak lain juga telah mengembangkan teknik imitasi yang hebat. Benua ini ternyata bisa melahirkan manusia. Lu Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi manusia. Apakah seperti ini ras manusia dilahirkan di alam semesta purba? Sebagian besar ras lain di alam semesta purba adalah keturunan roh-roh dewa yang asli. Setelah beberapa generasi mewarisi, mereka membentuk ras mereka sendiri. Misalnya ras naga, ras iblis, ras darah, dan seterusnya. Tentu saja, baik suku manusia surgawi maupun suku malaikat tidak ada. Ada legenda yang mengatakan bahwa suku manusia surgawi telah menciptakan mereka. PS, pinggang saya cedera dan sangat sakit. Saya berbaring di tempat tidur dan menulis di ponsel saya. Maaf karena terlalu lambat. Bab 4558 Dewa. Sebenarnya, Lu Ming tidak tahu bagaimana suku manusia surgawi itu muncul. Kekuatan yang mereka kendalikan benar-benar berbeda dari ras lain. Mereka memiliki sistem mereka sendiri. Selain itu, Lu Ming tidak tahu bagaimana ras manusia pertama kali muncul di alam semesta purba. Ia dulu berpikir bahwa ras manusia, seperti ras naga dan ras iblis, berevolusi dari garis keturunan dewa-dewa primitif. Akan tetapi, jika dilihat sekarang, hal itu sama sekali tidak terjadi. Evolusi umat manusia sama sekali tidak sederhana. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Setelah beberapa jam, sebuah desa muncul di depan mereka. Desa itu tidak besar, dan dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari jenis kayu aneh. Di sekitar pagar, ada beberapa bunga dan tanaman aneh. Bunga-bunga dan tanaman ini, begitu pula pagar kayunya, semuanya mengeluarkan wangi yang aneh. Kakak Tianyun, daerah ini penuh dengan berbagai macam serangga. Pagar kayu dan bau bunga serta rumput di sini mampu membuat serangga-serangga itu mundur dan tidak berani mendekat. Hai Zong menjelaskan, Tianyun adalah nama samaran yang digunakan Lu Ming. Bagaimanapun, daerah ini telah dikembangkan oleh suku manusia surgawi. Mungkin ada suku manusia surgawi di benua ini. Lu Ming memutuskan untuk tidak menggunakan nama aslinya. Akan lebih baik menggunakan nama samaran agar tidak menarik perhatian suku manusia surgawi. Bagaimanapun, kabut hitam telah memasuki tubuhnya, dan kekuatannya telah sangat melemah. Akan merepotkan jika suku manusia surgawi datang. Dia pernah menggunakan alias ini di Ciliokosem kecil, jadi ketika Sekte Samudra bertanya, dia dengan santai menggunakannya. Tak seorang pun di alam semesta purba yang mengetahui alias ini. Kakak Tianyun, apakah di tempatmu tidak ada serangga? Hai Zong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, Lu Ming hanya berputar-putar. Sekte laut selalu mengira bahwa Lu Ming sama seperti dirinya, bahwa mereka berdua adalah orang dari dunia ini. Itu hanya datangnya dari suatu tempat yang jauh. Faktanya, dengan kultivasi sekte laut, dia bahkan tidak bisa terbang. Dia bahkan tidak bisa pergi jauh dari desanya, jadi dia tidak memiliki konsep dunia lain dalam benaknya. Dia hanya tahu bahwa dunia ini adalah segalanya. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming bukan dari dunia mereka. Mereka berdua berjalan memasuki desa, dan ketika penduduk desa sekitar melihat Hai Zong, mereka semua mengangguk dan menyapanya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah halaman kecil. Halamannya tidak besar dan terbuat dari kayu. Sederhana dan kasar, tetapi sangat bersih. Kakak Tianyun, kamu bisa tinggal di kamar ini. Hai Zong menunjuk ke sebuah ruangan di sebelah kanan. Hai Zong, apakah kamu tinggal sendiri? Lu Ming bertanya. Ini karena dia sudah memindai tempat itu dengan indera spiritualnya.
Tidak ada orang lain di halaman ini kecuali mereka. Beberapa kebutuhan pokok sehari-hari juga diberikan kepada satu orang. Ya, aku dulu tinggal bersama kakekku, tapi dia meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi hanya aku yang tersisa. Saat dia berbicara, mata Haizong memerah. Saya minta maaf, kata Lu Ming. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit sentimental. Kakak Tianyun, lukamu belum pulih. Kau harus cepat pulih, kata Haizong. Lu Ming mengangguk. Dia benar-benar perlu memanfaatkan waktu untuk memurnikan kabut hitam. Kabut hitam terus-menerus menggerogoti tubuhnya, memperparah luka-lukanya. Dia masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Dia membiarkan Kiu-Kiu melindunginya. Lu Ming duduk bersila dan mengalirkan kekuatan terlarang. Puluhan ribu sel di tubuhnya bersinar dan membentuk pintu. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seketika kabut hitam di seluruh sel mulai bergerak gelisah dan berjuang mati-matian. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum kabut hitam terserap oleh pintu itu. Kabut itu menyatu dengan kabut yang sebelumnya terserap di jalan berlumpur kuning. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Dalam 3 hari, kabut hitam telah berkurang sekitar 3%. Selain 1% yang telah diserapnya sebelumnya, Lu Ming telah menyerap total 4%. Kondisi Lu Ming lebih baik dari sebelumnya. Ia tampak lebih energi dan otot-ototnya lebih berotot. Ia tampak lebih bugar dan tidak seseram sebelumnya. Tanpa serangga di sini, saya akan pulih sepenuhnya dalam 3 bulan. Lu Ming merenung. Perasaan tidak berada dalam kondisi yang tepat dan kultivasi yang lemah ini benar-benar tidak mengenakan. Lu Ming sedang terburu-buru untuk pulih. Klang-klang-klang. Pada saat ini, suara bel yang nyaring terdengar. Saat berikutnya, dia mendengar ketukan di pintu. Kakak Tianyun, sudah waktunya bagimu untuk berdoa. Suara Sekte Samudra datang dari luar. Berdoa. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Lu Ming menyingkirkan energi terlarang, membuka pintu dan berjalan keluar. Sekte Samudra, apa itu doa? Lu Ming berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertanya. Sekte Lautan tidak tahu adanya dunia lain, jadi mereka seharusnya tidak mencurigainya. Kakak Tianyun, apakah kamu tidak perlu berdoa kepada para dewa di kampung halamanmu? Haizong sangat terkejut. Kampung halaman saya sangat terpencil, jadi saya tidak perlu berdoa. Saya tidak tahu apa itu doa. Bisakah Anda memberitahu saya? Kata Lu Ming. Tampaknya dunia ini terlalu besar, dan masih ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya para dewa. Berdoa berarti berdoa kepada para dewa, berdoa agar para dewa memberkati kita dan menuntun kita menuju kemakmuran dan kejayaan. Kata Haizong. Seorang dewa, Lu Ming memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Di alam semesta purba, eksistensi pada tingkat dewa adalah dewa di Ciliokosem kecil. Mereka kuat dan maha kuasa. Akan tetapi, dia tahu bahwa keadaan dewa hanya membutuhkan kultivator yang sedikit lebih kuat. Siapakah dewa-dewa di benua ini? Tidak ada dewa di kampung halamanku. Sekte Laut, apakah kau pernah melihat dewa? Lu Ming bertanya. Tidak, aku belum pernah melihat dewa sebelumnya. Namun, orang-orang tua mengatakan bahwa jika kita menyembah dewa, dewa dapat membimbing kita, klan api, untuk bertahan melawan serangan serangga, membimbing kita dalam kultivasi, dan menuntun kita menuju kejayaan. Kata Haizong. Anda, bukan, metode kultivasi kami, semuanya diajarkan oleh para dewa. Lu Ming terus bertanya. Yah, itu belum semuanya. Kakak Tianyun, tidakkah kau tahu bahwa metode kultivasi klan api kita dipahami oleh para leluhur klan api dari gunung leluhur? Namun, para dewa juga telah mewariskan sebagian darinya. Haizong berkata. Dia benar-benar bingung dengan pertanyaan Lu Ming. Jika bukan karena dia tidak memiliki konsep dunia lain, dia akan benar-benar curiga bahwa Lu Ming bukan dari dunia ini. Mengapa dia tidak jelas tentang akal sehat? Saya benar-benar tidak tahu. Metode kultivasi saya diwariskan kepada saya oleh ayah saya. Selama ia mengajari saya akan berkultivasi dan tidak pernah bertanya tentang hal-hal lain. Itulah sebabnya pengetahuan saya sangat sedikit. Lu Ming dengan santai menemukan alasan. Oh, begitu. Haizong mengangguk. Keduanya mengobrol sambil berjalan dan segera tiba di sebuah halaman yang relatif luas. Pada saat ini, sudah ada ribuan orang berkumpul di halaman. Mereka semua adalah warga desa ini, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Di depan halaman,
ada patung batu seorang pria setengah baya. Tingginya 10 meter. Ini adalah suku manusia surgawi. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Dia sangat akrab dengan suku manusia surgawi. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua memiliki fitur wajah yang indah dan mudah dikenali. Terlebih lagi, patung itu memancarkan aura aneh, yang jelas merupakan aura kekuatan surga. Bab 4559 Kekuatan Iman. Lu Ming yakin bahwa patung itu adalah milik suku manusia surgawi. Mungkinkah para dewa yang dibicarakan oleh Sekte Samudra itu adalah suku manusia surgawi? Hati Lu Ming tergerak. Ini sangat mungkin terjadi. Klan api lahir dari daratan ini. Di reruntuhan alam semesta, hukum dan misteri yang mendalam kacau di masa lalu, tetapi hanya dalam puluhan tahun bintang terakhir mereka menjadi lebih teratur. Beberapa tempat mampu melahirkan beberapa ras. Dengan kata lain, sejarah klan api paling lama hanya beberapa puluh tahun bintang saja. Berkultivasi dari tidak ada menjadi ada dalam beberapa puluh tahun bintang dan perlahan meraba-raba tidak akan membuatnya lebih kuat. Kultivasi orang terkuat di klan api mungkin tidak setinggi itu. Lu Ming merasakan bahwa tingkat kultivasi tertinggi di desa ini hanya setingkat dewa. Di sisi lain, jika suku manusia surgawi turun ke daratan ini, basis kultivasi terendah mereka akan berada di alam kaisar surgawi tingkat ke-9 atau alam guru surgawi. Di mata klan api, mereka tidak berbeda dengan para dewa. Selama para ahli dari suku manusia surgawi menunjukkan beberapa keterampilan, wajar jika mereka disembah oleh suku api seperti dewa. Baiklah, waktunya habis. Mari kita mulai doanya. Ada seorang lelaki tua di bawah patung itu. Ia berkata dengan hormat kepada patung itu, lalu berlutut di depan patung itu dan membungkuk dalam-dalam. Semua orang di halaman, termasuk Sekte Lautan, membungkuk dalam-dalam dan mulai berdoa. Tentu saja, Lu Ming tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa berlutut dan menyembah patung suku manusia surgawi? Dia berdiri di sana dan menyaksikan dengan diam. Penduduk desa di sini semua berdoa dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari bahwa Lu Ming masih berdiri. Setelah beberapa saat, Lu Ming menemukan pemandangan yang mengejutkan. Ia menyadari bahwa ketika penduduk desa mulai berdoa, mereka tampak beresonansi dengan patung itu. Lu Ming mengalirkan kekuatan terlarang ke matanya dan dapat melihat dengan jelas bahwa ada benang pada penduduk desa yang terhubung ke patung itu. Sesuatu tampak mengalir di sepanjang benang ini dan berkumpul di patung itu. Lapisan cahaya kabur muncul di patung itu. Ini, mungkinkah itu kekuatan iman yang legendaris? Suku manusia surgawi sedang mengumpulkan kekuatan iman. Lu Ming terkejut. Dia pernah membaca di buku-buku kuno bahwa pada masa-masa awal era istana surgawi, ada semacam metode kultivasi yang populer pada suatu waktu. Itulah metode pengembangan kekuatan iman. Banyak ahli akan mengumpulkan orang-orang beriman dan kekuatan iman dari seluruh tempat. Banyak dari mereka memiliki pengikut di seluruh planet kehidupan dan bahkan dunia kecil. Namun, metode kultivasi kekuatan keyakinan memiliki kelemahan besar. Awalnya bagus, tetapi semakin lama kultivasinya, semakin sulit dikendalikan dan semakin mudah ditelan. Lagi pula, kekuatan keimanan berasal dari makhluk hidup berbeda yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung pemikiran berbeda-beda. Dan EBSCP, ketika mencapai level tertentu, bahkan para ahli kelas atas akan merasa sulit untuk mengendalikannya. Tubuh mereka akan terpengaruh dan bahkan mungkin mengalami serangan balik dari kekuatan iman. Dalam kasus yang paling ringan, mereka akan terluka parah, dan dalam kasus terburuk, mereka akan meninggal. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang membudidayakan metode kultivasi semacam ini. Metode kultivasi semacam ini hampir punah. Dia tidak menyangka akan melihat suku manusia surgawi mengumpulkan kekuatan iman di sini. Apa yang sedang dilakukan oleh suku manusia surgawi? Apakah untuk berkultivasi atau untuk hal lain? Lu Ming mengerutkan alisnya dan merenung. Keadaan di sekitarnya sunyi, semua orang tengah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak, ada satu orang yang tidak berdoa dengan sepenuh hati, dan itu adalah Sekte Samudra. Lu Ming menyadari bahwa benang yang menghubungkan tubuh Sekte Samudra dengan patung itu sangat samar. Hampir tidak ada, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Sekte Samudra, orang ini, mengaku percaya pada dewa, tapi aku khawatir dia tidak berpikir begitu dalam hatinya. Lu Ming tersenyum tipis. Benangnya sangat samar,
menandakan bahwa Sekte Samudra tidak sepenuhnya terfokus pada hal ini, tetapi hanya berpura-pura. Lu Ming menyaksikan dengan tenang. Doa itu baru berakhir setelah 3 jam. Lelaki tua di bawah patung, yang merupakan kepala desa, adalah orang pertama yang mengakhiri doanya. Ia membuka mata dan berdiri. Ia mengangkat kedua tangannya dan hendak mengumumkan berakhirnya doa. Kemudian, dia melihat Lu Ming berdiri di sana dengan punggung tegak dan mata terpejam. Sebenarnya, Lu Ming diam-diam menyerap kabut hitam itu. Dia tidak ingin membuang waktu. Kamu berani sekali tidak berdoa, berani sekali. Kepala desa menunjuk ke arah Lu Ming dan meraung. Raungan keras ini membangunkan semua orang dan mereka semua memandang Lu Ming. Apa, orang ini bahkan tidak berdoa. Dia terlalu berani. Ini adalah penghujatan terhadap para dewa. Dia harus dihukum. Saya sarankan kita bakar mereka hidup-hidup di tiang pancang. Banyak penduduk desa bersorak. Lu Ming berani tidak menghormati dan menghujat para dewa. Mereka takut. Mereka takut para dewa akan marah dan tidak melindungi mereka. Mereka bahkan takut akan dihukum. Oleh karena itu, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Lu Ming. Orang-orang, seret orang ini keluar dan bakar dia sampai mati. Kepala desa berteriak. Seketika beberapa pria kekar melangkah maju untuk menjatuhkan Lu Ming. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Yang terkuat di desa ini hanya berada di alam dewa kekosongan, namun mereka ingin membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bergerak, Qiu, yang merupakan kaisar dewa tingkat ke-9, dapat menghancurkan desa ini dalam satu gerakan. Tunggu, kepala desa, tunggu. Pada saat ini, Haizong berteriak dan dengan cepat berdiri di depan Lu Ming. Sekte Lautan, apakah kau mencoba melindunginya? Kata kepala desa dengan dingin. Kepala desa, Tianyun bukan dari desa kami. Haizong menjelaskan. Aku tahu dia bukan dari desa kita, tetapi meskipun dia bukan dari desa kita, selama dia memasuki desa kita, dia harus berdoa. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para dewa. Kata kepala desa dengan dingin. Kepala desa, kampung halaman Tianyun sangat terpencil, dan belum diselimuti oleh cahaya para dewa. Selain itu, para dewa juga telah membuat aturan bahwa dalam keadaan khusus, tidak perlu berdoa. Tianyun terluka parah dan perlu memulihkan diri setiap saat. Jika dia berdoa, itu hanya akan memperburuk lukanya. Ini sejalan dengan aturan yang ditetapkan oleh para dewa, dan saya percaya bahwa para dewa tidak akan menyalahkannya. Haizong membantah dengan keras. Kepala desa dan penduduk desa lainnya mengamati Lu Ming dengan saksama. Lu Ming memang terlihat sedang dalam kondisi yang buruk. Meskipun luka-luka di tubuhnya telah sedikit pulih selama beberapa hari terakhir, dia masih sangat kurus dan auranya lemah. Dia memang terlihat seperti telah mengalami kehilangan vitalitas yang besar. Kepala desa dan yang lainnya menghela napas lega. Tidak perlu berdoa ketika seseorang terluka parah. Para dewa memang memiliki aturan seperti itu, dan dia yakin bahwa mereka tidak akan menyalahkannya. Baiklah, Haizong, bawa dia pergi. Jika lukanya belum sembuh, dia tidak perlu datang lagi. Namun, begitu dia pulih, selama dia masih di desa, dia harus datang. Jika tidak, dia akan dihukum mati. Kata kepala desa dengan tegas. Ya. Sekte Lautan mengangguk berulang kali, lalu menatap Lu Ming dan meninggalkan tempat itu bersamanya. Setelah mereka berjalan jauh, Haizong menghela napas panjang dan berkata, itu hampir saja terjadi. Untung saja lukamu belum sembuh. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Lu Ming tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Dia berkata, sudah berapa lama kamu berdoa seperti ini? Apakah kamu juga berdoa seperti ini di tempat lain? Sudah lama sekali. Sudah diwariskan turun-temurun. Mungkin sudah puluhan ribu tahun. Sejauh yang aku tahu, setiap tempat yang disinai cahaya para dewa pastilah ada yang berdoa. Kata Haizong. Lu Ming mengangguk dalam hati. Suku manusia surgawi telah menggali wilayah langit berbintang sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Bab 4560 Pemulihan Puncak. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan untuk menyerap kabut hitam. 3 hari kemudian, bel berbunyi lagi. Waktunya berdoa pun tiba. Kali ini, Lu Ming tidak pergi bersama Sekte Laut, tetapi tetap tinggal di sini dan terus menyerap kabut hitam. Begitu saja, 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, setelah jejak terakhir kabut hitam terserap, aura Lu Ming sangat cemerlang dan dia telah mencapai puncaknya.
Luka-luka di tubuhnya sudah lama sembuh. Otot-ototnya membengkak dan ki serta darahnya mendidih. Dia sangat kuat. Lu Ming menemukan bahwa setelah bencana ini, kultivasinya justru meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak Divine Master tingkat pertama. Dan EBSCP, dia tidak jauh dari tingkat kedua dewa-dewa. Dan EBSCP, awalnya, dia telah menyerap dan memurnikan sekitar 50 kristal primal, tetapi jika dia ingin mencapai puncak Master Surgawi tingkat pertama, dia masih memerlukan 50 lagi. Dan EBSCP, tetapi sekarang, bahkan tanpa menyerap satu pun kristal primal, dia telah mencapai puncak dewa penguasa tingkat pertama. Jelas, kabut hitam telah memaksa keluar potensi Lu Ming. Selama kurun waktu ini, tubuhnya masih memiliki kekuatan terlarang, yang terus-menerus melawan kabut hitam, potensinya. Sekarang kabut hitam telah hilang, kultivasinya meningkat secara alami. Kemudian, tatapan Lu Ming jatuh pada jalan lumpur kuning. Pada saat ini, ada awan kabut hitam di atas jalan lumpur kuning. Ukurannya kira-kira sebesar telur dan itulah yang diserap Lu Ming dari tubuhnya. Kabut hitam ini sangat aneh dan mengerikan. Jika aku bisa menggunakannya, itu bisa menjadi jurus pembunuh. Lu Ming merenung. Alasan mengapa ia mampu melawan kabut hitam selama ini sepenuhnya karena ia memiliki energi tabu. Ia telah menyebarkan energi tabu ke setiap sel dalam tubuhnya, yang juga memiliki ketahanan tertentu terhadap kabut hitam. Namun, yang lainnya tidak memiliki kekuatan terlarang. Begitu mereka tersentuh oleh kabut hitam, tubuh mereka akan cepat terkorosi. Kecuali jika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan mampu menolaknya. Kabut hitam ini sungguh menakutkan. Lu Ming teringat akan kapal perang tua yang berkeliaran di ruang hampa. Kapal itu diselimuti kabut hitam dan itu bahkan lebih mengerikan. Sebelumnya, Lu Ming berada sangat jauh. Dia hanya sedikit tersentuh oleh akibatnya dan dia hampir tamat. Jika mereka mendekati kapal perang itu, mereka pasti akan terkorosi hingga tak ada apa-apanya. Apa asal-usul kapal perang tua itu? Apakah itu harta karun yang ditinggalkan oleh kekuatan besar dari era sebelumnya? Aku penasaran apa yang terjadi pada kapal perang dan Void Behemoth. Apakah kapal perang lama dihancurkan oleh Void Behemoth? Imajinasi Lu Ming menjadi liar. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dia pahami dari benaknya. Kita telah tertunda selama beberapa bulan. Sudah waktunya untuk bertindak. Mari kita selidiki secara rahasia dan lihat di mana suku manusia surgawi itu berada. Lu Ming sedang memikirkan rencana selanjutnya. Pada saat itu bel pun berbunyi, saatnya salat. Setelah Sekte Samudra pergi, sosok Lu Ming melintas dan dia meninggalkan desa. Dia kemudian terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Dalam proses terbangnya, sosok dan penampilan Lu Ming berubah dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seorang pria parubaya dari suku manusia surgawi. Setelah berubah menjadi manusia surgawi, Lu Ming tidak ragu untuk meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia terbang ke langit terlebih dahulu dan melihat ke bawah. Benua ini sangat besar, luas totalnya berkali-kali lipat lebih besar dari planet asal klan naga. Tempat itu hijau dan penuh vitalitas. Benua ini penuh vitalitas dan sangat besar. Pasti ada harta karun di sana. Kalau tidak, tidak akan menarik perhatian suku manusia surgawi. Mungkin ada banyak kristal purba di sini. Mata Lu Ming berbinar. Sebelumnya, benua yang memiliki biji emas asal langit hitam tersebut banyak mengandung kristal purba. Daratan ini jauh lebih besar daripada daratan lainnya. Daratan ini telah melahirkan ras manusia, jadi itu jelas tidak sederhana. Mungkin ada keuntungan besar. Ada kota besar di sana, mari kita lihat. Lu Ming melihat ke bawah dan melihat sebuah kota besar. Dia terbang turun dan menyelimuti kota itu dengan indera spiritualnya. Ada populasi besar di kota ini, dan mereka semua adalah manusia. Mereka juga merupakan klan Yan yang disebutkan oleh Sekte Samudra. Sayangnya, semua orang di kota itu sedang berdoa. Ada banyak patung suku manusia surgawi di kota itu. Setidaknya jutaan orang berdoa dengan hikmat, dan patung-patung itu menyerap kekuatan iman. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tahu bahwa itu pasti berguna bagi suku manusia surgawi untuk menyerap kekuatan iman, tetapi dia tidak tahu untuk apa itu digunakan. Namun, Lu Ming harus menghancurkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi suku manusia surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk menyelidiki masalah ini. Lu Ming,
Aku bisa merasakan ada makanan lezat di sana. Makanan yang sangat lezat. Qiu-Qiu berteriak, matanya bergerak cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengikuti arahan Qiu-Qiu dan terbang ke arah itu. Tidak lama kemudian, mereka melihat barisan gunung yang luas. Di salah satu jajaran gunung, dapat dilihat banyak sosok yang berdesakan rapat. Ini tambang. Orang-orang di sini tidak berdoa. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Seperti yang diharapkan, dia menemukan sesuatu. Lu Ming melihat beberapa sosok di puncak salah satu gunung. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi. Total ada 5 orang penggarap suku manusia surgawi. Salah satu dari mereka berada di alam dewa surgawi, tetapi hanya di tingkat pertama. Keempat lainnya semuanya adalah tetua kaisar surgawi tingkat ke-9 dari suku manusia surgawi. Dari alam kaisar dewa tingkat ke-9 hingga alam guru surgawi, ada jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka. Terlalu sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, ada banyak tetua di suku manusia surgawi yang terjebak di alam dewa kaisar tingkat ke-9. Banyak di antara kaisar dewa tingkat ke-9 dari generasi tua ini yang memilih menjelajah reruntuhan alam semesta untuk mencari peluang untuk menerobos. Meskipun reruntuhan alam semesta sangat berbahaya bagi kaisar dewa tingkat 9, mereka harus mengambil risiko. Jika mereka terus maju, masa hidup mereka akan habis. Selain dari 5 pembudidaya suku manusia surgawi, sisanya adalah manusia. Manusia menambang. Lu Ming terus mengamati. Ia menemukan bahwa pegunungan ini telah digali menjadi tambang-tambang dengan ukuran yang berbeda-beda. Sejumlah besar manusia masuk dan keluar dari tambang-tambang ini, sibuk dengan pekerjaan mereka. Akan tetapi, tidak ada satupun penggarap suku manusia surgawi yang memasuki atau meninggalkan tambang tersebut. Tentu saja suku manusia surgawi hanya perlu mengelolanya. Makanan lezat, Lu Ming. Ada makanan lezat di tambang itu, makanan lezat kelas atas. Suara Qiu-Qiu terus terngiang di telinga Lu Ming. Matanya bersinar dan dia sangat bersemangat. Qiu-Qiu, tenanglah. Mari kita cari kesempatan untuk masuk dan melihat-lihat. Kata Lu Ming. Kelima kultivator dari suku manusia surgawi berada di puncak tertinggi. Indra spiritual mereka meliputi seluruh area. Lu Ming pasti akan ketahuan jika dia pergi ke sana secara langsung. Meskipun dia sudah menjelma menjadi anggota suku manusia surgawi, dia takut akan ketahuan kalau bertemu dengan anggota suku manusia surgawi yang lain. Selain itu, yang terkuat dari 5 kultivator suku manusia surgawi hanyalah seorang master surgawi tingkat pertama. Lu Ming dapat dengan mudah membunuh mereka. Akan tetapi, Lu Ming tidak ingin memperingatkan musuh sekarang. Dia tidak tahu berapa banyak kultivator manusia surgawi yang ada di benua ini atau berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada. Jika dia memberitahu mereka, itu akan merugikannya. Lebih baik menyelidikinya secara rahasia terlebih dahulu. Bab 4560 Es Api Star Silver. Lu Ming mengerahkan ilmu persembunyian hebat dan bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati. Memang, beberapa jam kemudian, Lu Ming menemukan kesempatan. Seorang manusia kekar meninggalkan tambang seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Dia segera meninggalkan area yang diliputi oleh indera spiritual suku manusia surgawi. Asyik, Lu Ming bergegas maju dan memukul bagian belakang kepala pria kekar itu dengan telapak tangannya secepat kilat. Lu Ming mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan hanya menjatuhkan pria kekar itu. Dia tidak membunuhnya. Lu Ming memiliki prinsipnya sendiri dalam melakukan sesuatu. Pihak lain tidak memiliki dendam padanya. Tentu saja, dia tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengirim pria kekar itu ke dalam Chaos Ring. Dia kemudian menggunakan teknik imitasi hebat untuk berubah menjadi penampilan pria kekar itu. Bahkan aura sumber kehidupannya pun persis sama. Lu Ming tidak terburu-buru untuk kembali ke tambang. Pria kekar itu baru saja meninggalkan tambang. Jika dia kembali, dia takut akan menimbulkan kecurigaan dari suku manusia surgawi. Lu Ming menunggu di dekat situ selama beberapa jam, lalu berjalan dengan angkuh menuju tambang. Ketika dia sudah dekat dengan tambang, indera spiritual suku manusia surgawi menyapu dirinya dan mengelilinginya sekali sebelum mundur. Tentu saja, mereka tidak menemukan kekurangan apapun. Lu Ming terus bergerak maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan datang ke tambang. Daerah ini penuh dengan lubang dan masing-masing lubang memancarkan cahaya redup.
Banyak orang yang keluar masuk, sibuk. Lu Ming secara acak memilih sebuah tambang dan berjalan masuk. Di kedalaman tambang, ia menemukan sejumlah besar manusia menambang dan memurnikan logam dalam biji. Itu adalah percikan perak api es, itu benar-benar percikan perak api es. Setelah Lu Ming dengan hati-hati mengidentifikasi biji logam, dia terkejut dan tidak percaya. Bahan logam yang terkandung dalam biji di sini sebenarnya adalah perak percikan api es. QQ sebelumnya telah menyebutkan es bintang api perak secara rinci. Saat memurnikan senjata tingkat origin, jika ditambahkan percikan perak api es, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Tingkat keberhasilan pemurnian senjata tingkat origin dapat ditingkatkan hingga 20%. Ini karena bintang api es perak dapat memadukan semua jenis material dengan sempurna dan membuatnya menyatu dengan sempurna, sangat mengurangi kesulitan dalam menyempurnakan senjata dewa tingkat asal. Adapun QQ, karena telah menelan terlalu banyak senjata dewa tingkat asal dan senjata dewa tingkat utama yang rusak, ia telah menghasilkan sejumlah besar kotoran. Akibatnya, kultivasinya terhenti di puncak alam kaisar dewa tingkat ke-9 dan tidak dapat menerobos. Jika ia harus memurnikan dan menyempurnakannya selangkah demi selangkah, setidaknya akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Akan tetapi, jika dia memiliki cukup perak percikan api es, dia akan mampu memurnikan kotoran dan berevolusi lagi. Rasanya seperti dia telah menghabiskan sepatu besinya dalam pencarian yang panjang, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Saya ingin makan, saya ingin makan. QQ sangat bersemangat dan terus mengirimkan suaranya ke Lu Ming. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Mari kita amati sejenak sebelum bertindak, kata Lu Ming. QQ akhirnya tenang. Tidak, ini. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan sakit yang tajam pada kulitnya, seolah-olah ia sedang dipotong oleh bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Aduh, sakit sekali. Lu Ming, ada masalah dengan pencahayaan di sini. QQ mengikutinya dan berteriak. Tentu saja, mereka menggunakan jiwa mereka untuk berkomunikasi dan tidak mengeluarkan suara apapun. Ya, cahayanya di sini. Lu Ming juga menemukannya. Tambang itu dipenuhi cahaya redup. Cahaya ini menyinari tubuhnya dengan kekuatan serangan mengerikan yang ingin melenyapkannya. QQ, kau masuk ke dalam Chaos Ring dulu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. QQ yang ada di pergelangan tangannya menghilang dan memasuki cincin kekacauan tanpa ada yang menyadarinya. Lu Ming mengedarkan energi terlarang dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia merasa sedikit lebih baik. Namun, Lu Ming menyadari bahwa cahaya itu masih menyerang energi terlarang. Energi terlarang itu tidak sepenuhnya menghalanginya, tetapi terus-menerus dikonsumsi. Jika terus begini, cepat atau lambat kekuatan terlarang itu akan tertembus. Kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Tidak, mengapa orang-orang ini baik-baik saja? Lu Ming menyadari bahwa orang-orang yang menambang di sini baik-baik saja. Mereka tampak sama persis dengan tempat-tempat lainnya. Apa yang terjadi? Cahaya seperti ini tidak akan menyerang mereka. Pikiran Lu Ming sedang berpacu, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia pergi ke tambang lain dan menyadari bahwa situasinya sama. Semua tambang memiliki lampu ini. Cahayanya tidak menyilaukan, tetapi kekuatannya mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, sepertiga energi tabu Lu Ming telah habis. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Ada perasaan bahwa sinar cahaya ini lebih mengerikan daripada kabut hitam yang telah menyerang tubuh Lu Ming. Kabut hitam tidak menghabiskan kekuatan terlarang dengan kecepatan yang begitu cepat. Apa yang kau lakukan? Jika kau berlama-lama di sini, kau akan dianggap tidak menghormati para dewa. Jika kau membuat marah para dewa dan mereka menjatuhkan hukuman surgawi, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, terdengar teriakan keras. Seorang pria kekar berjalan mendekat dan menatap Lu Ming dengan melotot. Dia memegang cambuk kulit di tangannya. Pria kekar ini juga seorang manusia, dan dia tampak seperti manajer tempat ini. Ya, Lu Ming menganggukkan kepalanya berulang kali dan berpura-pura pergi ke samping untuk bekerja. Setelah manajer itu pergi, sosok Lu Ming melintas dan dia pun meninggalkan tempat itu. Lu Ming meninggalkan gua tambang dan menghela napas panjang lega. Tidak ada cahaya di luar tambang. Ada cahaya yang menakutkan di tambang, tetapi orang-orang dari klan api baik-baik saja. Namun, QQ dan aku diserang. Mungkinkah itu terkait dengan garis keturunan klan api? Banyak pikiran yang terlintas di benak Lu Ming.
Ia mulai berspekulasi berdasarkan petunjuk yang dimilikinya. Meskipun klan api juga manusia, mereka memang lahir di daratan ini. Dari segi garis keturunan, mereka jelas berbeda dari Lu Ming. Mungkin karena garis keturunan klan api itulah ia kebal terhadap serangan cahaya itu. Adapun makhluk hidup lain yang masuk, mereka akan diserang oleh cahaya tersebut. Oleh karena itu, para penggarap suku manusia surgawi tidak masuk ke dalam, tetapi tetap berada di luar. Mungkin suku manusia surgawi berpura-pura menjadi dewa dan mengendalikan orang-orang di benua ini sehingga mereka bisa menambang untuk mereka. Itu tidak benar. Itu hanya penggalian biji. Tidak perlu bersusah payah. Kita bisa menggunakan kekuatan yang dahsyat untuk menghalangi mereka. Selain itu, mereka masih menyerap kekuatan iman. Lu Ming sedikit mengernyit. Lu Ming masih belum dapat memahami mengapa dia menyerap kekuatan keyakinan. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan amati dalam kegelapan. Lu Ming merenung, lalu mengaktifkan teknik imitasi hebat dan berubah menjadi anggota klan api lain yang pernah dilihatnya di gua tambang sebelumnya. Dia melangkah keluar dengan angkuh. Kelihatannya tidak dilarang untuk keluar ke sini, tetapi saat mereka keluar, mereka akan diperiksa untuk melihat kalau ada orang yang diam-diam mengambil es bintang api perak itu. Lu Ming secara alami lulus pemeriksaan dengan mudah dan meninggalkan area tambang. Setelah meninggalkan area tambang, Lu Ming menggunakan jurus persembunyian yang hebat dan bersembunyi di kegelapan. Tujuan utamanya adalah mengamati 5 kultivator manusia surgawi. Dalam 2 hari pertama, tidak ada penemuan. Pada hari ketiga, dia akhirnya menemukan sesuatu. Seorang penggarap lain dari suku manusia surgawi telah tiba. Dan EBSP, manusia surgawi ini memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat kedua. Ketika ia mendarat di gunung tertinggi, kelima pembudidaya manusia surgawi itu membungkuk hormat kepadanya. Pada akhirnya, dewa penguasa surgawi tingkat pertama mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada dewa penguasa surgawi tingkat kedua.